Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembahasan tentang lanjutan dari macam-macam air. Hari ini kita mengambil dari buku Fikih Sunnah Said Sabiq karangan Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Saya akan bacakan, yakni an-najis atau najis. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Al-Muntadsir ayat 4. Dan pembahasan seputar najis, ada sejumlah benda atau zat yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangkai. Bangkai merupakan binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan sebagaimana yang telah ditentukan syariat Islam. Anggota tubuh binatang yang dipotong ketika masih hidup juga masuk dalam kategori bangkai. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dihasankan oleh Abu Daud. Ia berkata, hadis ini diamalkan oleh para ulama. Ada beberapa pengecualian seputar bangkai ini, yaitu bangkai ikan dan belalang. Kedua bangkai hewan ini status hukumnya suci. Hal ini berdasarkan dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan darah. Adapun dua jenis bangkai yang dimaksud adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dan Asy-Syafi'i. B. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, contoh semut, lebah, serangga dan lainnya. Status hukum bangkai binatang seperti ini adalah suci. Apabila ia jatuh mengenai sesuatu dan mati di dalamnya, misalnya masuk dalam air atau minyak, maka ia tidak mengubah benda yang terkena itu menjadi najis. Yang C. Tulang binatang, tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit dan berbeda-beda dan benda-benda sejenisnya. Status hukum benda-benda itu adalah suci. Karena pada asalnya semua benda-benda itu suci dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan kenajisannya. Kemudian yang B, yaitu darah. Semua jenis darah hukumnya najis, baik darah yang mengalir pada hewan yang disembelih atau darah haid, namun darah yang sedikit jumlah dimaafkan. Ibnu Jurayj berkata tentang firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, au damam masfuhan au lahma khinziri fa innahu rijsu, atau darah yang mengalir atau daging babi, semua itu najis. Al-An'am ayat 45. Kata al-masfuh dalam ayat ini dimaksud adalah darah yang mengalir, sementara darah yang berbeda dalam surah rongga tulang pada daging hewan yang halal dimakan dagingnya masih dimaafkan. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Abu Mijlas, ia pernah bertanya tentang darah yang terdapat pada bekas sembelih kambing atau darah yang ada pada saat daging dimasuk dalam periuk. Ia menjawab, tidak mengapa, sebab yang dilarang hanyalah darah yang mengalir. Hadis riwayat Abu Abdul bin Humaid bin Abu Syekh. Al-Hasan berkata, kaum muslimin tetap mengerjakan sholat meskipun sebagian anggota tubuh mereka terdapat luka yang mengalir darah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang sahih dari Umar bahwa beliau pernah sholat sedangkan lukanya masih mengalirkan darah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Ba'ri. Darah nyamuk dan darah yang menetes dari bekas luka juga dimaafkan berdasarkan atsar-atsar yang disebutkan sebelumnya. Ibnu Taimiyah radhiyallahu mempunyai pendapat lain. Ia berkata, wajib mencuci pakaian yang terkena nanah dan darah meskipun ia tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Maka yang lebih utama ialah berhati-hati sekuat kesanggupan kita. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.